banyak komentar berseliweran terkait dengan korupsi dana haji yang ditujukan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Kabar ini ada beraneka ragam, ada yang memang mendiskreditkan Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian ada juga yang tidak mendiskreditkan Ustadz Khalid Basalamah. Mengapa terjadi seperti ini? Karena lambatnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena banyak framing-framing yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ini. Karena mengapa ini bisa mengakibatkan sefatal kabar yang ada di media sosial ya? Karena kasusnya dalam persoalan haji. Ketika berbicara tentang persoalan haji itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan, bahwa rakyat atau masyarakat umat Islam untuk melaksanakan haji itu dengan susah payah menunggu waktu yang sangat begitu lama, sehingga ketika ada problem korupsi dalam kuota haji, maka ya tidak heran ada komentar-komentar netizen yang berseliweran dan tanpa ada solusi. Ya tidak ada solusinya karena tidak ada penanganan yang secara cepat untuk menetapkan siapa tersangka, apakah Ustadz Khalid Basalamah atau dari Kemenak ya, atau mantan Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas. Namun sebelumnya kita simak videonya ya, dari beberapa komentar netizen terkait hal yang seperti ini. Nanti di akhir saya akan memberikan komentar juga. Kita simak videonya ya. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya. Banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa. Seperti gula dan madu gitu ya. Terjual sekali itu. Demi Allah. Ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka sama suka, udah diem. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Ustaz Khalid Basalamah beserta dengan sekitar 120 jamaahnya itu sudah mendaftarkan diri di tahun 2024 untuk berangkat haji dengan haji furoda. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi gitu ya, gitu. Tapi kan ditanya lagi, kuota haji khusus kan juga harus ngantri. Ada antrinya, tapi berbeda ya dengan yang kuota haji yang reguler. Kalau reguler itu sampai dengan 15, 20, sampai bahkan ada yang 30 tahun. Nah ini kalau kuota haji khusus itu
tetap antri juga setahun 2 tahun tidak salah ya, seperti itu. Ditanya, lah ini kami mau berangkat tahun ini gitu ya, tenor misalnya. Jadi daftar tahun itu berangkat di tahun itu juga, seperti itu. Nah, oknum dari Kemenang ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, memberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu 2.400 ya per kuota, 2.400 US ya, dolar seperti itu. Kan range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Kalau dia ceramah, dia bilang dunia jangan dikejar. Tapi Iya, setuju. istrinya lebih dari 2. Dan juga dia naik Fortuner dan lagi lebih dari Fortuner. Menurut Bapak gimana Intan? Yang dia katakan itu benar, cuma dia tidak bisa mempraktekkan, Pak. Masya Allah. Itu harusnya yang dia ucapkan, dia juga yang jalanin, ya kan? Oh gitu. Kalau Fortunernya itu dapatnya dari halal kan nggak masalah. Nggak masalah. Lalu kalau istrinya memang dalam Islam itu kan boleh 2, Boleh. 3, dan Betul. 4. Bagaimana tuh? Cuma ini harusnya sang ustadz itu ya, itu kan mengajarkan kesederhanaan. Tapi dia sendiri penampilannya flexing. Oh. Nah itu yang nggak boleh, Pak. Oh nggak boleh. Iya. Walaupun ada. Tapi nggak bisa untuk flexing. Oh gitu. Iya. Jadi- Dia hasil dari mana? Dari jamaah. Oh gitu. Sebanyak apa sih duitnya gitu ya? Iya. Oh jadi kata-kata begitu Iya. Kurang pas lah. kurang pas aja untuk Iya. para jamaah atau para Iya. ustadznya. Ya Betul. kali hidup sederhana. Iya. Tapi dia naik Fortuner, istrinya lebih dari 2. Nanti jamaah lihat gimana? Menurut Bapak Ibu gimana? Ya. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu itu nama ustadznya ustadz apa? Kira-kira kalau ada ustadz begitu, Bapak Ibu mau ngikutin nggak? Kayaknya ada ya. Kalau kita menghadapin ustadz yang begitu gimana? Tan? Kalau kita menghadapi ustadz begitu ya, Ucapkan astagfirullah. Semoga-moga pokoknya cukup satu aja. Kalau tidak bisa Iya. berbuat adil dan tidak mampu. Amin ya. Ya pokoknya umroh bersama Adam Hijrah Travel ya kan? Adam Hijrah Travel Maju Jaya jaya berkah. berkah. Ya kita tunggu saja, tapi yang jelas Ustadz Khalid Basalamah itu sudah dipanggil oleh KPK berapa kali, dan kemudian ada pengembalian uang dengan nilai yang tidak kecil, dengan nilai yang sangat begitu banyak. Kita tunggu saja apakah menjadi tersangka ataupun tidak, tapi yang jelas dari sekian orang-orang yang berfaham Wahabi, ketika ada kabar yang ditujukan kepada Khalid Basalamah, mereka ini berkomentar agar rakyat itu tidak mempunyai pikiran bahwa Ustadz Khalid Basalamah itu tidak korupsi. Tapi yang jelas ada travelnya PT Muhibah, dan kemudian atas klarifikasinya bahwa dia menjadi korban pemerasan, akan tetapi ada pengembalian uang. Ya kita lihat saja bagaimana nanti Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan apakah Ustadz Khalid Basalamah ini menjadi tersangka ataupun tidak. Ya kita tunggu saja, dan mari kita tetap suarakan apa yang menjadi keadilan yang harus ditegakkan. Kalau memang bersalah, maka ya harus dihukum dengan kesalahannya. Jika dia terseret pada korupsi, ya harus dilaksanakan hukum seadil-adilnya, tak pandang dia ustadz, tak pandang siapa. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan keadilan ditegakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.